Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Buana Baksi, NIM 270243261 dengan jurusan Computer Science. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, pertanyaan yang ada di forum, yaitu terkait paid process. Di sini dalam paid process apa saja hal yang perlu diperhatikan untuk implementasinya dan framework apa yang cocok digunakan baik itu untuk data struktur, semi struktur, dan unstruktur. Kemudian berikan contoh diagram proses batch pada status berikut, yaitu yang pertama financial fraud detection, kemudian yang kedua customer product recommendation, dan yang ketiga employee performance assessment. Izinkan saya untuk menjelaskan. Jadi uh, jadi yang pertama yaitu terkait uh, batch processing konsep framework dan studi kasus. Word processing, konsep, framework, dan studi kasus diimplementasi. Di sini nanti ada beberapa hal yang saya jelaskan yang terkait dengan pengertian batch processing, kemudian hal yang perlu diperhatikan, dan framework berdasarkan jenis data, dan studi kasus, yang pertama financial fraud detection, kedua customer product recommendation, dan yang ketiga employee performance assessment, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu apa itu batch processing. Jadi batch processing dapat dijadikan sebagai proses pemrosesan data dalam jumlah besar secara berkala. Jadi umumnya dijalankan pada waktu tertentu, misalnya itu pada malam hari. Dan sini cocok untuk pemrosesan historis ataupun yang non real time. Contohnya seperti transaksi bantuan, rekomendasi produk, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama volume dan format data, yaitu struktur, semi, atau unstruktur. Kemudian scheduling dan orkestrasi, itu baik airflow, NIFI, dan cron. Kemudian fault tolerant dan logging. Kemudian skalabilitas dan parallelism. Kemudian validasi dan cleansing data. Dan yang terakhir keamanan dan compliance. Kemudian framework yang berdasarkan jenis data, yang pertama struktur Airflow itu ada Apache Spark, struktur itu ada Apache Spark, Pandas, SQL, dan Airflow. Dan yang kedua semi struktur itu ada Apache, Navy, Talent, Spark, JSON, XML, atau Airbit. Kemudian unstruktur itu ada Apache, Hadoop, Spark, NLP, Lib, NLTK, Spark, NLP, dan Databricks. Kemudian di studi kasus yang pertama, yaitu financial fraud detection, jenis datanya itu berupa struktur dan plus semi-struktur, frameworknya menggunakan Apache Spark, DB Airflow, alurnya itu ingest yang pertama, ingest transaksi keuangan, itu atau CSV atau database, kemudian kedua pembersihan dan feature engineering, itu menggunakan Spark, kemudian scoring model deteksi fraud, MLILB, dan yang terakhir penyimpanan hasil plus laporan download. Kemudian ini untuk diagramnya kurang lebih seperti ini saya gambarkan. Kemudian yang kedua, studi kasus terkait customer product recommendation. Itu jenis datanya, struktur, struktur, unstruktur, frameworknya Spark MLIB, TensorFlow, Airflow, alurnya transaksi pelanggan diolah, kemudian metrik user sampai itemnya itu dibuat, kemudian model rekomendasinya dijalankan secara batch atau per gelombang, kemudian yang terakhir hasil dikirim ke dashboard ataupun email dengan diagramnya kurang lebih seperti ini. Kemudian studi ketiga, employee performance assessment. Jenis datanya itu menggunakan struktur and struktur, frameworknya seperti NLP, Pandas, Airflow. Kemudian alurnya itu pertama data KPI, absensi diproses, kemudian analisis feedback text atau NLP,
agregasi skor kinerja, kemudian outputnya ke sistem ART atau laporan. Dengan diagram kurang lebih seperti ini, dan kesimpulannya yaitu batch processing cocok untuk data historis dan skala besar. Kemudian yang kedua, pemilihan framework tergantung tipe data dan kompleksitas. Kemudian studi kasus yang menunjukkan fleksibilitas batch untuk berbagai bidang. Dan ini untuk referensinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.